Jujur dia nggak tahu mau jujur. Kalaupun ada itu kan perbandingan. Seperti pernah Musa bahwa ulama sini yang dari Magelang. Kalau dulu salah Pak Kodian. Saat itu jujur karena saya nadanya, saya anggap dia hanya mengumpulkan kalimat senada. Orang bergembar-gembor. Sampai waktu saya kurang 6 bulan puasa, Bapak jauh benar dari Magelang ke sini, sumber maksiat Jogja Surakarta. 6 bulan perkataan saya gempa besar-besaran di sini. Jadi ibu sudah saya katakan yang dalam keadaan perlindungan nama seperti barangkali tadi malam ada Cikiraya, itu gak ada yang bisa nerangkan. Bahkan karena di sini kok baca buku bisa nangis, kok kan aneh. Kok yang lain kok nggak bisa paham? Wah ini sesat, masalah dia nggak bisa. So bagi saya itu istilahnya ibu punya jimat rantang benar-benar kuat. Bahwa sini siap orang mengatakan gamannya ampuh, kalau boleh saya injak-injak, saya injak-injak asal boleh. Gak ada itu ngeri-ngeri bagi saya itu. Orang masih takut kuburan yang perangkat. Angker itu di sini. Maksudnya angker apa? Di dalam masjid iman sekali turun dari masjid. Ini kalau kita nggak gini, kita ini nggak ada pakai. 7 rayu harta tahta wanita tadi. Angkernya apa? Mudah tergores, mudah dipengaruhi oleh pihak luar karena itu. Lepas imannya karena harta, lepas iman karena tahta, lepas iman karena keturunan. Bisa. Itu gunanya ibu bapak sipil. Dikhawatirkan putusnya hubungan kita kepada Allah, setan yang duduk di dalam fungsi kerajaan hati duduk ngomelnya itu ini. Ada satu ayat apa bisa dapat dengan tadi bapak bacakan itu bisa nangis kalau menurut bapak itu dalam surah 13 ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itu lagi. Jadi Quran itu bisa memecahkan gunung. Jadi hati yang beku sama dengan kerasnya lebih keras daripada gunung. Begitu baca gunung nangis. Dan satu lagi suratnya 18 ayat yang ke-21 5921. Ini ada yang bilang ini kalau peristiwa Marwah zikir Pak orang bisa ini. Kamu pengen begitu, kau pengen habis badannya diantam sendiri. Peristiwa di jalan Budiman sana. Jadi belajar maaf ya, ini kalau maaf kawannya. Saya pun bukan penting, cuma saya kesian. Orang belajar agama kok cuma lihat ustadznya, lihat kelompoknya, lihat kamu, bukan dilihat yang mana benarnya. Saya katakan barangkali apa yang disebutkan dari masa dia rangkuman dari awal pengajian sampai bisa bongkar rumahnya, bongkar. Dibongkar benar apa? Di dalam tiang itu isinya adalah jimat-jimat atau angka. Dari mana saya melihat? Allah yang masih tahu. Sekarang MT ayatnya termasuk almarhum Pak Supari pernah stres jam 9 malam mencocok dalam karuan jam 9 siang ya. Anaknya datang, Pak gimana nih Bapak ini dan saya ketawa, apa sih Bapak itu kok kocok-kocok. Begitu saya sampai sana, begitu saya pegang begitu
Apa saja? Amalan apa yang Bapak kerjakan? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Saya dikasih amalan dari orang Banjar, suruh membaca doa yang namanya istighfar. Kalau membaca doa istighfar itu benar-benar tidak akan mati bacaan, tidak akan mati, pasti mati di rumah. Saya bilang gurunya mana? Harinya satu guru dengan ma'rufah kalau mau pada jujur kan? Kalau mau pada jujur kan? Ini orangnya enggak, istilahnya tadi kalau di surat berapa tadi yang ambil, kamu tuh awalnya mak jurang neraka, tapi begitu kamu dituntun ke jalan surga, kamu melawan dengan yang menunjukkan, kamu musuhi mereka. Dibakar, ini cari baru, kalau tidak pengamalan pun saya pesan jangan memiliki suatu ketika yang saya mampu sholat tahajud, saya mampu sedekah. Jangan suatu ketika tidak mampu. Karena setiap yang baik hadirnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghadirkan kebaikan, Bapak Ibu bisa baik lagi. Tadi sudah berapa ya? Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Tadi sudah berapa? Baru gak berlalu surat 479 tadi baru gak dibaca. Baru dibaca. Musibah apapun itu datangnya dari Allah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Nanti ada instruksi zikir kalau memang ibu mau sholat zikir. Saya ingin mendapatkan hikmah la haula wala quwwata. Bukan cukup dibaca 2 hari, tidak. Terus menerus sampailah tetesan la haula wala terasa. Jadi kalau ibu mulai zikir, jangan waktu ibu zikir berdagang, karena tubuh yang dangkal disinari oleh cahaya ilahi. Itu ibarat rumah sudah jadi, tapi belum sampahnya belum dibuang. Begitu datang itu baru disapu, kontak sana, kontak sini, baru disapu. Itu belum kondisinya, baru mencuci kotoran yang ada dalam rumah yang kamu buat, baru dicuci. Ini kalau ibu mengadakan, saya kalau mau menyampaikan zikir yang ibu kepingin, senang nggak saya di masjid kurang kenapa? Nanti dilihat orang yang tidak. Karena pesan guru saya dulu, pelajaran ini jangan dipamerkan di depan umum, kalau bukan orang yang ahlinya nggak akan tahu. Sampai saya ingatkan anak dari masa kemarin ke sini, kalau ibu bapak menguasai jiwa akidah, dimanapun ibu jadi guru, nggak jadi murid. Jadi muridnya paling-paling gimana? Yaitu Pak, kalau kami dalam perjalanan berapa lama kami kosong, berapa lama kami itu. Tapi kalau akidah tauhid jadi guru, bukan jadi murid. Dan kita sekarang main nama lupa MTA Pamjaya dengan tidak sadar. Itu tadi yang diceritakan oleh surat 1539. Setan itu akan merayu kita memandang perbuatan buruk itu baik. Buruk itu baik. Tinggal ya apa yang ada. Dia disarungi oleh 3 tadi. Keturunan atau kelompok, harta atau tahta. Kita kan kelompok yang ramai. Ya, MTA kok semua Indonesia MTA. Kita kan orang-orang yang paling mudah cari duit. Nah kita ini kan didikannya kan titel semua. Kalau Pak Menpan itu SD itu udah tamat, lari, bosan. 3. Makanya orang kalau datang jadi sombong cuma nggak terasa. Kesombongan terus.
Padahal hadisnya juga jelas. Diharamkan surga dimasuki oleh orang yang masih memiliki sejarah kesulitan. Untuk tidak berani sujud bagaimana? Zikirlah orang-orang itu pun baru sebutan tiada daya dan upaya, tapi merasakan jiwa, mengetahui saat ngomong dan tidak sombong itu tidak tahu, tidak sadar. Jadi mudah-mudahan yang diteruskan, saya pesan itu perempuan tadi yang lapor saya dan Nur, bukan saya muji Nur itu orang dibimbing Allah, tidak pernah nyambung dunia. Nah, orang yang mana remeh. Ya sekarang Ustadz yang dulu datang kalau kesini mentah, yang tidak mental yang mana? Yang tidak mental. Yang paling ini Pak Mubarak, kenapa Mubarak bawa dari hadis-hadis yang digali dari Bukhari. Tapi kalau yang lain yang tidak mental yang mana? Kumpul ya. Yang awalnya sangat baik, ujung-ujungnya rupanya kepentingan partai ya. Untuk PKS bentuk pengajian tidak lebih dari 12 orang. So dicoba dulu ya. Dalam surat Al-Ikhlas 1 dan 2 boleh zikir secara terpisah. Mau kepalanya doang boleh, mau nomor 2-nya boleh. Apa betul ayat itu tadi yang diterangkan akan membangun dan akan memecahkan gunung? Hati itu setahu batu lebih keras daripada gunung. Yang namanya orang keras, dirinya belum ngerti kebenaran dan kebaikan, tapi sok mencoba yang paling benar saya. Yang lain membuka. Dan ibu bapak kalau sudah terngiang-ngiang Fahasibtum annama khalaqnakum abasa wa ilana turja'un. Allah tidak menciptakan kamu main-main. Kalau tidak main beneran, dan bagaimana kita ini masuk beneran atau belum? Masuk kita beneran atau belum? Kalau beneran itu, sudahlah saya beneran Tuhan cuma kamu ya Allah. Tapi tetanggaku benci nggak apa-apa, yang penting aku tidak dibenci kamu. Kalau sudah dibenci orang sedikit, oh itu gara-gara ceramah. Jadi masalah agama ini, agama itu bukanlah undang-undang buatan manusia, undang-undang buatan yang gaib yang akan mengamalkan yang berkeyakinan dan mengimani. Lain tidak ada. Mengamalkan. Jadi belajarnya udah. Untuk apa bicara agama? Agama itu undang-undang. Tapi undang-undang itu ada kompas panduan untuk kita berbuat segala sesuatunya. Jadi bukan berbuat menurut kemauan kita. Maka dikatakan agama adalah ikatan yang harmonis dari dunia sampai akhirat ya, agar saya tetap berjalan dari alastu birabbukum qalu bala syahidna. Betulkah Tuhan yang betul? Nah sekarang ditanya, kapan aku bisa kembali ke tempat itu? Ya Allah, ini jalanku. Wa anna hadza siratal mustaqimah. Saya kepingin keluarga saya ini omongnya rendah-rendah. Keluarga saya rata-rata omongnya bergede-gede. Karena apa? 3 keturunan, harta, anak, tahta. Coba 3 itu tanggal. Apa yang ngomong? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mati itu udah pasti dulu. Dan manusia kalau tahu bahwa hidup itu bagaimanapun kepepet ujung tanduk. Kalau saya mati kurang seminggu, batas minggu ini kan berarti hari ini pun saya begini makin kepepet, bukan makin maju, tapi makin mepetnya kamu dengan kematian, bukan kamu mengejar kematian yang egoisme, apalagi bermanfaat untuk istri dirinya sendiri tidak bermanfaat untuk menyelamatkan. Kalau kurang jelas boleh katakan insyaallah. Daripada kita sekarang dikombinasikan satu kesana satu kesini hanya berdalih seolah-olah kasar. Yang kasar itu apa? Sesuatu yang
Tapi istilahnya bukan tempatnya dikasih tetap tidak akan menerima. Surat 8 ayat 23 itu. Surat 8 ayat 23. Walau alimallahu fihi ghairu nasma'ahu walau asma'ahu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jika sekiranya Allah mendapatkan pada mereka ada kemauan baik untuk beriman, tentu Allah menjadikan mereka mau mendengar. Walaupun mereka dijadikan dapat mendengar, niscaya mereka akan terpaling juga dan tidak akan memperdulikan. Saya tanya Anda lapornya dengan Allah dan dengan saya. Ya Allah, Engkau membaca hatiku, ada kemauan Anda yang tahu semua. Jadi Engkau yang tahu. Jadi mungkin saya nih merasa ada kemauan, tapi menurut pandangan Anda, tolong luruskan saya. Kalau kamu tidak punya kemauan, tidak dibimbing, tidak akan ada semangat, tidak akan mungkin ada istilahnya perjuangan pun tidak akan ada. Pasti yang dipikir makan doang. Yang di rumah itu makanan namanya klinik. Kue basah, kue kering, kerupuk, kacang goreng ini. Nggak ada lagi makanan hati itu rusak lagi. Setelah dekat mati diinfus baru hasilnya datang. Wow, hebat. Keluarga tentara banyak berita polisi. Apa mesti orang yang dikunjungi orang ramai itu mesti hebat bu? Pak, mesti hebat? Kalau orang beriman, saya lebih bagus disolati sama orang yang tauhid yang benar dan daripada ramai tapi orang-orang ngawur. Nggak berkurang. Inna lillahi wa inna ilaihi muncul kebaran. Ada berbeda di situ yang yakin dengan akhirat. Udah mati kok hidup lagi, akalnya tidak terima. Yang kalau sudah bertanya gitu, imannya berarti kendor. Nah, maka Quran sebenarnya dari benar. Kalau ibu mengimani Quran, karena Quran cerita yang belum terjadi, kalau kesimpulannya benar, tentu akan diamalkan. Masih ingat nggak mari yang sampaikan hari Sabtu yang lalu? Di surat 50 ayat 29 sampai ke 35 ya. Surah ayat yang ke surah yang 50 ayat yang 29 artinya keputusanku tidak dapat dirubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya padaku. Ingatlah akan hari pada mana kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah isimu sudah berubah? Jahanam menjawab, masih adakah tambah? Setelah surga berada di dekat orang-orang yang takwa, tidak begitu jauh daripadanya, dikatakan oleh malaikat kepadanya, inilah yang pernah dijanjikan kepadamu, yaitu kepada semua hamba yang selalu kembali kepada Allah serta memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut pada Tuhan yang Maha Pengasih, sekalipun Tuhan itu tidak terlihat olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Lalu dipersilakan oleh malaikat, silakan masuk ke dalamnya dengan aman dan damai. Itulah hari kehidupan yang kekal. Untuk mereka di dalamnya boleh apa saja yang mereka butuhkan. Di samping itu disediakan terutama Syarat ibu mau menempati surga dari ayat 29 tadi. Keputusan Allah tidak boleh dibantah dan disandar. Sami'na wa ata'na. Kalau kamu sudah tidak menyanggah keputusanku, kalau di surat 33 atau ayat 36 ya. Karena begitu. Jadi dulu keputusan Allah. Artinya kalau ibu tadi
dibolehkan suaminya TKW ke luar negeri, ini kan nggak apa ibu cari, ini kan keputusan manusia. Nah kalau itu yang dihidupkan, berarti bukan dia tidak ada pengharapan di sini, nggak ada pengharapan. Jadi keputusan Allah tidak bisa ditawar-tawar. Yang 30 malah pada hari ketika kami bertanya kepada jam 6, apakah kami sudah tahu? Yang menjawab masih ada kata sedangkan surga didekatkan pada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu bukan kita yang mendekat, tapi didekatkan. Jadi kalau ibu itu mau naik pesawat, pesawat itu datang ke rumah kita, bukan kita mendatangi tempat pesawat. Didekatkan oleh Allah. Didekatkan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Dijanjikan di sini, kalau orang bilang jatuh, hal ini terjadi atau belum Bapak Ibu? Nah ini kan belum, berarti dijanjikan kalau kau sudah mati, kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Kalau amalmu di dunia itu sesuai dengan keputusanku, maka aku menjanjikan kamu surga. Jadi surga itu tidak sekedar Robbana atina fid dunya hasanah itu orang baca doa. Surga mesti ada tebusannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, setelah itu tidak kelihatan artinya. Dan dia datang dengan hati tobat. Tobat itu maksudnya menyerah. Saya menyerah artinya tobat, bukan orang istighfar. Ya. Istighfar itu istilah doa untuk minta ampun. Tapi kalau tobat, saya tobat ya Allah, kalau kamu suruh nyangkol saya nyangkol, saya suruh ruku saya ruku, kalau engkau nyuruh saya ke haji saya ke haji, itu namanya tobat. Jadi istighfar dengan tobat tidak sama ya. Itu bisa dilihat nanti di surat 11 ayat yang ketiga. Sekarang itu ya Bapak, yakinlah ayat ini bakal terjadi Bapak Ibu. Kok yakin kok kapan dari amalin mereka Allah. Kalau bilang yakin mestinya kan disuruh dipercaya, diamalkan. Dan amal saya kalau dipilih saya akan mendapatkan tempat yang kalau diamalkan, bukan sekarang urusan keluarga 2 minggu sekali. Yang datang pun monyong-monyongnya ya. Jenderal-jenderal mana udah pinter. Saya pahlawan, saya bisa jadi anak istri, saya nggak pernah membebani orang lain. Itu hati beku. Kalau tidak digembleng dengan zikir, ayat terbuka. Ayat terbuka sama sekali. Jadi di situ kata Allah, gue dulu bantah dari anakku, oh enggak ya apa? Ayat apa? Monggo beban, monggo masuk, silakan masuk. Kan bukan pembantah, tidak pakai stop. Begitu orang pembantah, stop, kamu dulu pembantah. Maaf lah ibu ini, saya dalam kegaraan. Kalau dalam kegaraan saya ganti orang semua. Yang lebih pandai bikin ibu ketawa, tapi ibu tidak dapat apa-apa. Ketawa tapi tidak dapat apa-apa. Jamaah ketawa, jamaah ketawa. Hanya hiburan itu. Ayat 35 diriku ini kamu disakiti. Kalau kamu kepingin jeruk, tidak usah kamu cari jeruk, akan didapatkan. Kau kepingin bakso, datang bakso. Kau kepingin, tapi ini baru diberitakan. Ibu bapak yakin udah. Sudah begitu, kenikmatan yang begini dulu, renung yang baik. Kenikmatan yang begini itu makan waktu abad, kekal, tidak memiliki kesudahan. Renung yang baik, tidak punya kesudahan. Kalau ibu sugeng mangan maklum matinya sudah ada sudah. Umur 60, 70 udah tidak berani makan dulu. Ini ada kenikmatan yang tidak memiliki bosan dan selamanya, tidak ada waktu lagi istilahnya.
dan paham dulu. Ngaji terus besok Sabtu mudah-mudahan kita saya termasuk orang yatim dari kecil. Andai kata Allah tidak memberi saya akhlak, saya diciptakan Allah hanya sebagai bahan bakar api neraka. Karena saya dari kecil jangan pernah belajar agama naik perut saya lapar untuk cari isi kenyangnya perut saja susah. Saya kira waktunya dari tahun 10 saya pesan ibu-ibu, hatikan jalan menghina orang, mudah-mudahan jangan tumbuh dalam hati. Jangan memandang diri kita orang yang baik, mungkin yang kita anggap jelek lebih baik daripada kita. Saya kira malam sudah kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari kekurangan kebetulan dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk berjalan dengan itu. Semangatnya bukan makin mundur, bahkan makin maju. Dengan bacaan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ibu digertak-gertak orang, amalkan ayat ini, insya Allah nanti timbul suatu keberanian yang tanpa kontrol. La haula wala subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.